Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Pak Nawawi Poonglango. Pak Nawawi, jadi ada anggapan publik bahwa KPK sudah tidak ada gregetnya, tidak punya taji, termasuk untuk menangkap Harun Masiku sebetulnya. Gimana sebetulnya itu? KPK masih terus melakukan upaya-upaya pencarian terhadap Harun Masiku ini. Masih terus kita antara lain saya dan teman-teman telah memerintahkan juga Kedeputian Penindakan untuk mengevaluasi antara lain dengan menambah pendampingan Satgas untuk Satgas yang ada. Itu sementara jalan. Okay. Tetapi harus dipahami juga bahwa memang kondisi wabah COVID ini meluluhlantahkan banyak hal itu. Okay. Tercatat kami kemarin misalnya data yang terinfeksi COVID, seluruh pegawai itu ada 118. 118 pegawai, oke. Iya, itu 72 yang sembuh, 45 masih dalam perawatan. Oke. Kantor dijalankan dengan, tadi kami sebutkan, dengan 25 bekerja di kantor, 75 bekerja di rumah. Kondisi ini betul-betul meluluhlantahkanlah upaya-upaya. Dan ini seperti dikatakan Pak Saroni, kita nggak bisa ini, bahwa hampir semua lembaga dihadapkan dengan persoalan yang seperti ini. Jadi artinya publik harus bersabar karena ada pandemi dan pada satu saat nanti KPK akan bertaji kembali gitu Pak? Insya Allah, kita bukan soal ngomong bertaji atau tidak. KPK itu bukan ayam jago atau apa, tapi KPK memang masih dengan keinginan yang luhur soal upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Baik. Saya kembali ke Bung Saroni. Pak Saroni, jadi apakah kemudian tadi Uceng mengatakan bahwa KPK sudah tidak lagi menjadi faktor dalam pemberantasan korupsi setelah revisi Undang-Undang KPK? Apakah Anda sebagai legislator juga punya pandangan yang sama seperti itu? Pandangan saya KPK ke depan pasti akan juga kuat dengan undang-undang revisi yang ada. Kuat itu gambarannya seperti apa sih? Halo? Kuat itu gambarannya seperti apa? Kuat KPK di mata Bung Saroni ini? Sekarang kekuatan bukan karena faktor tangkap sana, tangkap sini. Kuat bagaimana untuk bisa melindungi uang negara. Kemarin sudah menyelamatkan uang negara hampir 90 triliun misalnya. Dan ada sifat-sifat dalam perlakuan KPK, kekuatannya adalah kepentingannya adalah untuk negara. Kita jangan banyak menangkap, tapi pengembalian negaranya tidak ada. Kita pengen ke depan KPK dengan kekuatan yang berbeda, dengan undang-undang yang berbeda, tapi penyelamatan uang negara yang paling tinggi untuk target ke depan. Dengan cara? Dengan cara kekuatan yang dimiliki KPK. Jadi menjadi lembaga pencegahan korupsi gitu ya? Lembaga bukan saja sebagai pencegahan, tapi harus menyelamatkan dengan segala aspek yang terutama adalah bagaimana menyelamatkan uang negara. Baik. Terima kasih. Kembali saya ke Bung Uceng, Zainal Arifin Mohtar. Jadi betul bagi Anda sebagai akademisi aktivis anti korupsi bahwa KPK tidak bisa lagi kemudian diharapkan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Gitu, Bang Uceng? Saya sudah mengatakan bahwa ini bukan analisis baru ya. Jadi kita melacak KPK itu semenjak kelahirannya sampai sekarang. Ada banyak sekali tulisan, ada banyak sekali riset yang kami lakukan untuk melihat bagaimana kemudian KPK. Dan sekarang faktornya adalah perubahan luar biasa. Dan saya termasuk yang mengamini Prof. William Liddell yang mengatakan bahwa KPK bukan lagi menjadi faktor penting, tapi bahwa dia tetap ada ya silahkan. Tapi dia bukan faktor penting rasanya. Kenapa? Karena terjadi konstelasi perubahan itu dan lain-lain sebagainya. Tadi kalau Mas Sahroni dengan segala catatan buat beliau, saya paham beliau siapa, tapi menurut saya kalau bicara soal mengharapkan KPK mengalami kekuatan untuk pemberantasan korupsi misalnya seperti aset recovery, mendorong aset recovery, seharusnya bukan undang-undang KPK yang diubah. Yang harusnya diubah adalah undang-undang tipikornya gitu.
Dan itu teriakan yang sudah kita lakukan sekian lama. Kita udah dorong, ubahlah Undang-Undang Tipikor, bukan Undang-Undang KPK-nya. Tapi Undang-Undang KPK dengan membandingkan yang lama dengan yang sekarang, cara, mekanisme, model, dan lain-lain sebagainya, mudah sebenarnya menyimpulkan. Apalagi itu bukan hanya soalan itu, karena Undang-Undang KPK sendiri dibuat dalam kondisi yang baunya sangat anyir. Baik. Baunya tidak menyenangkan dan yang menyayangkan betul karena menurut saya hampir seluruh komisioner terpilih itu mendukung Undang-Undang KPK. Padahal di KPK sendiri sekarang ada ruangan auditorium Yusuf Rendy. 2 orang yang meninggal karena membela Undang-Undang KPK itu. Baik Bung Zainal Arifin Mohtar, terima kasih. Pak Nawawi Pomolango, terima kasih. Dan Pak Saroni, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Bedol desa pegawai KPK di tengah turunnya kepercayaan publik pada KPK tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Akumulasi kekecewaan publik pada KPK menandakan ada masalah pada lembaga anti rasuah itu. Tak ada lagi tepuk tangan untuk KPK, tak ada lagi tangkap tangan oleh KPK. Sebuah sinyal kian meredupnya lembaga yang lahir dari rahim reformasi. Jika tidak ada upaya penyelamatan dari kepemimpinan nasional, KPK segera akan menjadi bagian dari sejarah sebuah bangsa. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.